Enggak. Tapi kalau nama bener gue kasih nama kanan kiri. Enggak, gue kalau nama udah juga gak bakal namain orang lain. Gila, aku bener orang lain. Ini tuh permasalahan gue deh, kayak agak susah cowok untuk nge-approach. Karena emaknya pernah cerita, dia sering kesurupan, lu tuh sering akal kesurupan. Gak, yang gue kesurupan sekali doang, gila lu. Katanya waktu itu lu sering ke kamar mandi sekolah, apa-apa. Itu aku kan dia, gila lu. Jadi hari ini aku sama Akila bakal main kayak games gitu, kartu. Kita bakal storytelling, tapi semua pertanyaan-pertanyaannya ada di kartu ini. Yes. Ini udah ada kayak 2 tipe kartu gitu, terus kita jadi satu. Udah dipilih-pilihin juga sama tim Heyo. Terus habis itu ya udah, kita mau kocok dulu. Silakan. Oh, gue yang kacau. Ya, kocok. Mbak, ini bakal seru banget karena gue tadi udah sempat lihat dikit gitu pertanyaannya, tapi nggak semua ya, cuman sih udah kalau dari telaah gue ini akan menjadi sebuah yang sangat seru. Jadi di satu kartu satu pertanyaan kita bakal jawab berdua, jadi dari perspektifnya Akila gimana, dari perspektifnya gue gimana gitu. Nih kita ambil random aja ya. Lo yang ambil satu kali. Sumpah! Ini gue udah tahu sih buat jawaban ini. Pertanyaannya adalah, mending pernikahan kamu sepi atau pemakaman kamu sepi? Jujurnya, Lo dulu. lo dulu deh. Kalau gue Bingung kan? Kalau gue mendingan pernikahan gue yang sepi, karena kalau setahu gue dalam agama, kalau misalnya pemakaman kita dimakamin terus nganter yang nganter banyak, itu tuh pertanda kayak misalnya kita tuh baik, kita tuh banyak yang peduli, kita banyak yang sayang, gitu. Jadi semakin banyak yang nganter semakin baik. Jadi gue mendingan pernikahan gue yang sepi. Akhirat. Iya sih sama, kayaknya gue juga deh, karena memang gue dari dulu, maksudnya gue ngomong sama orang tua gue juga, gue pengen kayak wedding yang intimate gitu loh. Maksudnya bukan intimate, gue bakal undang teman-teman gue yang mungkin super banyak itu, tapi walaupun misalnya yang datang ternyata kayak cuman 1/4 dari teman-teman gue tuh nggak masalah. Yang penting dia datang ke nikahan gue itu. Oh, slay. Iya. Gue jadi bridesmaid, guys. Tapi bukan berarti kalau intimate kan bukan berarti pernikahannya sepi ya sebenarnya. Iya. Gitu. Cuman ya emang pengennya intimate aja. Next question. Pernah nggak kamu cemburu ke orang yang bukan siapa-siapa? Lo dulu berarti. Lo mau tahu jawaban Anes dari gue? Ya iyalah. Pernah. Iya pernah. Jelaskan. Ya nggak bisa dijelasin, pokoknya dia pernah dan ya udah sebenarnya. Tapi cemburunya juga cemburu yang bukan gimana sih, cemburu lucu-lucu doang yang kayak apa sih gitu. Iya. Okay. Tapi pernah. Oke. Gue juga pernah. Takut banget. Tapi kayak ya udah, tapi kita tahu kita bukan siapa-siapa dia, Ya, tapi jadi kayak kita kayak ya udah. Jadi tapi kayak paling intinya adalah cuma perasaan hatinya aja yang kayak kurang nyaman. Tapi kita tuh nggak yang kayak overthinking sampai kayak misalnya seakan-akan tuh kita cemburu ke pacaran gitu ya, enggak. tapi kayak paling cuma ngebatin apaan sih? Iya. Kok ada yang beda ya gitu. Oke, Aman, berarti pernah aman. jawabannya. Next. Apaan sih? Mending cari pasangan baru atau balik lagi ke mantan? 1, 2, 3. Pasangan baru. Kita semangat. Gitu. 1, 2, 3. Pasangan baru. Karena kenapa nggak coba membuka hati untuk yang baru gitu loh? Iya. As long as lo bisa membuka hati lo untuk yang baru ya nggak masalah, atau mungkin lo mau stay single dulu juga nggak masalah sih. Tapi Ya lo tipe yang bisa nggak kayak misalnya ada chance untuk lo balikan sama mantan,
Ini ini cuman kalau gue ada di situasi itu ya gitu. Kalau ada chance, lu masih sayang banget lah misal seandainya ada chance untuk balikan sama mantan, lu tipe yang bisa atau enggak? Mungkin bisa tapi susah kali ya. Gue tuh orangnya nyantai, jadi kalau misalnya ya emang udah ya udah gitu. Gue bisa lebih cepet lah untuk kayak memproses itu semua tanpa gue harus berlarut-larut. Sama gue juga tipe yang kalau udah ya udah. Kita tuh soalnya, aduh, gue Gemini, gue Aries. Dan jujur rata-rata teman-teman gue tuh kayak beberapa banyak banget yang Aries. Dan gue juga rata-rata teman gue Gemini, bokap nyokap gue juga Gemini. Jadi gue yang bilang Gemini red flag, gue nggak relate ya. Gue nggak relate sih. Maksudnya kayak gue so far sih Gemini di sekitaran gue oke aja. Gitu. Karena sejujurnya nggak tahu sih, gue oke, gue percaya sama zodiak, cuma gue nggak inilah kalau misalnya dibilang kayak Gemini red flag, menurut gue itu balik lagi ke pribadi orangnya masing-masing dan caranya dididiknya, dibesarnya gimana. Betul. Gantung personality masing-masing. Iya. Gue tuh takut banget setiap mau ngambil kartu. Ini seru nih. Kalau kamu punya anak, nama unik apa yang bakal kamu kasih? Dia udah punya. Lu jawab. Kanan kiri. Iya tahu, karena ada kanan ada kiri. Oke. Iya, kanan kiri kayaknya itu. Gua lantak-lantung. Maaf banget ya, sumpah ini vlog gak jelas banget Pak. Itu aneh banget, sumpah. Maaf ya, beneran. Tapi gue kalau misalnya disuruh nama unik ya, ini kan unik dong ya kan? Enggak. Tapi kalau nama bener gue bakal kasih nama kanan kiri. Enggak, gue kalau nama unik juga gak bakal namain lantak-lantung. Gila, anak gue bener lantak-lantung gimana sih? Kalian gimana? Sekarang anak-anak zaman sekarang kan namanya Nah, gue sebenarnya nggak tahu ya, cuma anak-anak zaman sekarang namanya keren-keren. Iya, anak zaman sekarang menurut gue namanya keren-keren. Tapi untuk gue nggak tahu ya. Ini perspektif gue untuk orang tua yang ngasih nama anaknya uniknya lain, gue kasihan sih jujur. Iya. Sometimes walaupun kayak mungkin dia ada reasonnya kenapa dia kasih nama anak itu, tapi kadang gue suka kayak kasihan. Ini nama uniknya yang lain ya guys, bukan yang kayak keren atau gimana gitu loh. Iya, takutnya kayak jadi bahan bulian. Iya, gitu bahan bulian gitu. Walaupun sebenarnya sih oke-oke aja, cuma kayak gitu lah. Kadang gue kayak gitu lah. Tapi kayak ya udahlah, semua orang punya ada alasan dan keunikan masing-masing. Oke. Pernah nggak berkelahi karena apa? Berkelahi maksudnya? Kita pernah berantem nggak karena apa? Terus kita gimana? Pernah atau nggak? Gue nggak tahu, gue lupa lagi. Kita kok berantem ya udah aja ya sih. Berantemnya karena apa sih? Kita orang berantem. Soalnya FYI gue sama Vio tuh nggak pernah berantem. Tapi gue kalau misalnya gue udah rasa-rasa kita mau berantem, gue pasti bakal mundur. Ngerti sih, gue kayak kayaknya kita harus back off. Sebenarnya gue sama Akila, kita tuh tipe yang kayak udah tahu mood lo lagi nggak enak, gue bakal ngejauh. Mood gue lagi nggak enak, dia bakal ngejauh. Jadi kita bakal kasih bukan waktu. Yang kayak gue nanya-nanya, misalnya nih dia udah kelihatan bad mood atau apa, terus gue tanya-tanya, terus gue udah keteketan, gue nggak bakal kayak gitu. Gue kalau misalnya dia udah lihat kayak nggak, ini dia udah nggak baik, misalnya kayak kalau gue ajak ngobrol dia kayaknya ini bukan momen yang pas, bukan momen yang ya oke lah buat kita gue ajak ngomong apa segala macam, takutnya malah jadi berantem kan, kayak gitu tuh gue mundur. Nah dia juga gitu, kalau ngeliat gue udah mulai kayak yang perengut diem gitu, dia pasti juga bakalan ngedekat. Kita bakal kasih waktu untuk masing-masing sih, karena kan maksudnya kalau apalagi kalau kerja kan gue juga tahu sih dia banyak, misalnya gue lagi take juga atau gue lagi kurang fit, jadi kayak kita kasih waktu buat masing-masing aja, dan maksudnya nggak harus diomongin juga, udah ngerti satu sama lain. Terus habis itu ya udah sih, ntar kalau misalnya emang ada waktu yang pas dan kita ngerasain waktu yang pas, baru kita ngobrol lagi gitu, baru kita ngobrol. Atau biasanya ya, sumpah ini tuh kita hampir setiap hari tuh kita ada di lokasi yang sama dan ketemu. Tapi malam gue pasti sama dia tuh adalah waktu kalau nggak chatan, teleponan. Kalau nggak ya kirim-kirim apalah video atau apa gitu. Tapi gue sama dia bener-bener kayak yang kita tuh termasuk yang nggak tahu ya, kita termasuk yang low maintenance friendship gak sih? Iya, lumayan. Kayak maksudnya kalau lo ngebales
ya udah nggak pun ya udah, dan kita nggak memaksa lo harus jawab, lo harus apa, enggak juga. Tapi kalau kayak Vio, berjalan tapi aja. satu, Vio tuh nggak boleh di dry text. Gila nih orang, dia ngejawab gue cuma O sama K nih ya. Gila, gue udah sampai gini, lu minimal jawab gue jangan pakai O sama K. Tapi kalau gue, dia tuh, gue nggak suka kalau dia dry text. Kalau gue tuh jawabnya lama, kadang gue suka lama, tapi dia tuh jawabnya cepet banget. Asli, gue diemin kayak gak gue balas chatnya berjam-jam, gue balas dia langsung balas sih. Tapi jawabnya ok doang sih ya. Tapi kalau gue karena suka kayak lama gitu kalau balas chat. Nah, karena gue tuh dari kecil tuh diajarin sama nyokap bokap gue bahwa apapun itu lo balas, mau lo balas cuma O doang, K doang, atau lo balas apa, yang penting lo udah tahu lo ngelihat WhatsApp itu gitu loh. Karena gue kalau misalnya gue telat kayak semenit atau kayak 5 menit gue nggak balas chat bokap gue tuh gue abis diteleponin pasti. Nah, kalau gue ya gue karena suka skip sih. Tapi dia dry text abis sih. Gak abis juga, tapi menurut gue lumayan. Ini tuh permasalahan gue deh, kayak agak susah cowok untuk nge-approach gue Tapi karena gue dry text parah. Tapi gue juga dibilang sama teman-teman gue dry text. Emang dia tuh dry text sebenarnya. Sumpah, dia pernah sekali kayak gini, oke beb, gitu ke gue langsung kayak apaan sih? Apa? Gue langsung marah. Itu ada sih bagi kita kayak kocak. Freak banget sih sumpah. Oke, next. Mending kamu tahu kapan waktu kamu mati atau tahu hal yang bikin kamu mati, kenapa? Gue mendingan kapan tahu gue mati. Gue mendingan tahu hal apa yang bikin gue mati. Karena kalau gue tahu waktunya, gue jadi kayak kepikiran gitu, oh ini ada waktunya nih, ada waktunya nih. Kalau tahu hal yang apa kan banyak coincidence, banyak apa namanya? Banyak, bukan alasan, apa dia namanya? Banyak ininya, reasonnya gitu kan. Kalau gue mending gue tahu kapan gue mati karena gue kayak bentar lagi gue mati nih. Kalau misalnya gue kayak mempersiapkan waktu, ini setahun lagi nih gue mati nih gitu. Kalau misalnya gue tahu hal apa yang bikin gue mati, otomatis gue juga tahu kapan gue mati, ya nggak? Enggak dong, kalau justru kebalik, kalau lu tahu kapan lu mati, ya udah lu bisa mempersiapkan itu. Tapi kalau misalnya lu kapan tahu hal apa yang bikin lo mati, lu tinggal menghindar aja. Misalnya lu kecelakaan nih, lu gak usah naik mobil. Lu misalnya lu mau di rumah aja, berarti lu gak bakal kecelakaan. Nah itu pemikiran dari mana? Nggak jelas banget. Yaudah gue pokoknya yang kedua inilah. Jadi kita berarti lu mendingan tahu hal apa yang bikin lo mati. Kalau gue mendingan kapan. Tapi amit-amit gue nggak mau. Amit. Sampai gue tahu. Better kita nggak tahu. Siapa yang paling jago modusin orang di antara kita? 3, 2, 1. Lo. Gue jago, bukan jago sih. Gue gak bisa modus-modus guys. Gue bisa bikin Kalau gue gak bisa. Gue ngelakuin hal yang emang gue mau lakuin. Bukan karena kayak embel-embel gitu kayak modus-modus gitu. Susah. Tapi gue. modusnya kan modus apa? Iya tergantung ya. Jadi konteksnya banyak ya. Okay. Tapi gue lumayan lah. Apa hal paling aneh yang pernah kamu lakuin ketika lagi sendirian? Kayak? Gue joget-joget di kamar. Kalau gue dulu, gue tuh suka banget pakai seragam sekolah full, bener-bener full ya, sampai dasi-dasi, sampai kaos kaki, sampai sepatu. Itu malam-malam. Jadi kayak malamnya sebelum gue sekolah, gue selalu kayak dress up, bener-bener full, sampai tas-tas itu gue joget-joget di depan kaca. Gue bener-bener suka banget kayak gitu setiap malam. Lu kayaknya kesetanan dah itu. Enggak, di sekolah. itu turunan dah kayaknya. Hah? Karena nyokap gue juga suka kayak gitu. Itu kebiasaan aneh gue kalau gue sendirian, kayak gue suka dress up. Misalnya nggak cuma sekolah doang sih, tapi paling sering sekolah. Karena kan gue waktu itu rutinitasnya sekolah gitu. Gue kirain gara-gara dulu katanya lu, karena emaknya pernah cerita lu dia sering kesurupan, lu tuh sering apa Gaya gue kesurupan sekali doang, gila lu. Katanya waktu itu lu sering ke kamar mandi sekolah apa-apa. Itu waktu kecil, gila lu. Sering kesurupan, gila. Kata mak lu ya gue enggak, itu sekali doang. Kata lu gak mau, lu harus digendong, lu gak boleh ya itu bayi. Iya gue gak Oke, tahu. yaudah. Enggak, itu pokoknya kebiasaan aneh gue itu. Kalau lu joget-joget sendiri doang. Iya, gue juga di kamar sama di kamar mandi. Kayak biasanya tuh kalau misalnya ada, gue lagi scroll TikTok terus lagu gue suka, terus gue kayak joget-joget kayak jelas. Gue juga suka gitu sih. Menurut gue kalau dia nggak pelupa itu bakal merubah seluruh hidupnya. Gila, emang hidup gue sekarang kenapa? Nggak sih, gue bakalan lewat nih di depan pacar temen gue ini. Gue kayak Fargo yang ngapain lu Fargo? Aneh banget.
sambil gini Iya.